Asosiasi Petani Sawit Indonesia meminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan ataupun melanjutkan moratorium sawit pada tahun ini, di mana pihak POPSI berharap pemerintah agar segera meningkatkan produktivitas petani dan mengevaluasi izin lahan perkebunan. Asosiasi Petani Sawit Indonesia yang tergabung dalam Perkumpulan Forum Kelapa Sawit Jaya Indonesia meminta Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan moratorium sawit pada tahun ini, di mana pihak POPSI berharap pemerintah agar memperpanjang instruksi Presiden mengenai peningkatan produktivitas petani melalui program peremajaan sawit rakyat yang dinilai sudah dilakukan dengan tepat. Seperti diketahui melalui program-program sawit rakyat, para petani diperkirakan dapat memiliki produktivitas sebesar 20 hingga 25 ton tandan buah segar per tahun, di mana sebelumnya produktivitas petani hanya berada di kisaran 10 hingga 15 ton dalam setiap tahunnya. Sementara itu, Ketua Umum POPSI Bahala Subiwaya mengungkapkan bahwa saat ini total luas perkebunan sawit Indonesia mencapai 16,38 juta hektar. Bahkan produksi crude palm oil atau minyak sawit mentah dalam setiap tahunnya terus mengalami overstock di kisaran 4,5 hingga 5 juta ton per tahun. Adapun selain meminta untuk memperpanjang instruksi Presiden, anggota POPSI juga meminta pemerintah agar mempertegas sejumlah hal dalam melanjutkan moratorium sawit, salah satunya ialah dengan menghentikan deforestasi, serta mengoptimalkan kerjasama dengan petani swadaya melalui peningkatan produktivitas dan pembelian langsung kepada para petani. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review Moratorium Sawit, Solusi Overstock, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Fadil Hasan, Ketua Bidang Luar Negeri GAPKI atau Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Selamat pagi, Pak Fadil. Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Fadil sudah bergabung bersama kami di Market Review. Salam sehat selalu Pak Fadil. Terima kasih. Baik, Pak Fadil, sebagai gambaran bagaimana sebetulnya kondisi supply CPO kita di setiap tahunnya? Apakah kemudian benar tadi disampaikan bahwa setiap tahunnya terjadi oversupply 4,5 sampai dengan 5 juta ton? Ya, saya kira kalau kita lihat perkembangan produksi kita dari tahun ke tahun itu memang mengalami satu peningkatan ya, kecuali kemarin pada tahun 2020 itu peningkatannya itu tidak terlalu besar ya, karena waktu itu kan di tahun 2019 kita mengalami kemarau panjang gitu ya, yang kemudian sampai 2020 itu banyak tidak terjadi satu pemupukan, dan juga waktu itu kan kita mengalami harga yang rendah gitu ya. Nah, tapi tahun 2020 ini sudah kembali normal ya, dan juga di tahun 2021 itu kita mungkin akan mencapai produksi itu sekitar 52 juta ton ya. Nah, pada saat yang sama kita mengalami pandemi ya COVID-19 yang menyebabkan permintaan juga agak menurun gitu ya. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa memang di tahun 2021 ini diperkirakan stok itu akan meningkat gitu ya. Nah, jadi stok itu kan memang selalu ada ya kan, dari tahun ke tahun gitu ya. Nah, persoalannya itu bahwa stok di tahun 2021 ini diperkirakan akan jauh lebih besar dibandingkan dengan stok tahun sebelumnya, karena tadi yang saya sebutkan itu. Ya. Itu, Mas. Apa yang terjadi ataupun apa yang dilakukan pada saat terjadi oversupply ini, Pak Fadil? Sebenarnya dikatakan bukan oversupply ya. Kalau oversupply itu seolah-olah ada produksi yang meningkat, kemudian permintaannya juga menurun sehingga stok itu numpuk dan kemudian tidak terjadi satu tidak terjual begitu kan. Tapi yang terjadi sekarang ini saya kira bukan dalam pengertian oversupply yang kemudian menyebabkan harga jatuh, harga TBS jatuh, harga CPO jatuh, dan lainnya. Ini karena memang kita akan kembali kepada satu produksi yang normal dan juga mungkin permintaan juga normal, ya kan. Tetapi saat yang sama, karena dampak daripada tahun-tahun sebelumnya, maka akan ada satu stok yang lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, seperti itu. Oke, apa yang dilakukan untuk mengakali stok yang lebih besar ini? Apakah secara
market begitu serta-merta akan menyerapnya secara maksimal, Pak Fadil? Ya, stok itu diperlukan ya. Mungkin kelebihan daripada yang stok yang di atas normal itu memang perlu kita ada outletnya lah kan gitu. Nah, saya kira kita sekarang kan melaksanakan program B30 ya kan. Ya. Nah, ini salah satu upaya bagaimana kita meningkatkan konsumsi CPO di dalam negeri ya kan. Dan juga yang akan berpengaruh pada kestabilan harga internasionalnya itu sendiri. Dan juga kita tentunya permintaan terhadap CPO ini kan juga terus tumbuh begitu ya dari negara-negara yang secara tradisional mengimpor CPO yang di negara-negara Afrika dan kemudian juga negara-negara lain, sehingga kita juga tentunya akan berusaha tetap melakukan satu diversifikasi tujuan ekspor kita gitu ya. Baik, Pak Fadil, terkait dengan moratorium pembukaan lahan baru, apakah ini kemudian menjadi sebuah solusi terkait dengan stok yang berlebih tadi? Ya, sebenarnya kita tuh setelah melaksanakan moratorium itu sejak tahun 2011 ya, dan kemudian setiap 3 tahun itu diperpanjang, dan yang terakhir diperpanjang itu kalau tidak salah itu tahun 2018 gitu kan. Nah, saya kira pemerintah akan terus memperpanjang secara berkelanjutan moratorium ini ya. Nah, tapi di sisi lain selain moratorium, maka sebenarnya untuk memanage supply ya kan, memanage pasokan CPO di pasar itu, kita saat yang sama juga harus melakukan peremajaan ya, perkebunan, terutama perkebunan rakyat. Nah, karena banyak perkebunan rakyat itu sudah berumur tua atau selama ini karena menggunakan bibit yang palsu, maka produktivitasnya itu sangat rendah gitu. Nah, dengan melakukan peremajaan perkebunan ya, terutama dari perkebunan rakyat ini, maka kita juga bisa memanage supply. Jadi supply-nya itu diatur sedemikian rupa sehingga berjalan secara berkelanjutan gitu. Baik, artinya ini adalah sebagai sebuah kebijakan yang dinilai efektif begitu ya untuk mengatasi kelebihan supply tadi. Oke, kita masih ada satu segmen lagi, Pak Fadil, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan tetap di